Ya, silakan Pak Nur. Ya, baik. Terima kasih Ibu Listia, teman-teman ya, mahasiswa, teman-teman aja lah, jangan anak-anak atau adik-adik ya. Saya juga masih muda soalnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya, undangannya. Mudah-mudahan nih bisa berbagi ya. Kemudian nanti silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau apa, sejauh saya bisa jawab, saya bisa jawab. Kalau nggak bisa nanti saya minta tolong Ibu dosen yang jawab ya. Juga terima kasih ada teman-teman yang hadir juga dari PT DAFA, kemudian juga dari PT Nudira ya, juga teman-teman saya share juga ini di para pengusaha hortikultura ya, barangkali juga ada yang sempat hadir. Sengaja saya share-nya mepet-mepet waktunya, kalau saya share dari kemarin saya khawatir nanti kebanyakan yang akan ikutan, nggak apa-apa. Baik, mohon izin saya share screen ya Bu ya. Ya baik Pak, silakan. Ya, baik. Ya, jadi saya beri judul kuliah siang ini seputar bisnis perbenihan dan kultur jaringan tanaman. Ya, jadi mungkin lebih banyak nanti dari aspek bisnisnya, kemudian juga tentang perjalanan PT DAFA Tekno Agro Mandiri, yaitu perusahaan yang kami kelola di Bogor, ya, yang khusus kegiatannya memproduksi benih tanaman dengan teknik kultur jaringan. PT DAFA ini berdiri sejak PT-nya sendiri tahun 2001 ya, jadi sudah tidak terasa sudah 20 tahun nih PT-nya. Kemudian kegiatan kultur jaringannya sendiri dimulai tahun 96, jadi bahkan sudah 24 tahun kegiatan kultur jaringannya. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis ya di tengah-tengah. Jadi pengusaha-pengusaha yang lain di kultur jaringan ini se-Indonesia, sekedar informasi ya, se-Indonesia perusahaan kultur jaringan yang seperti kami ini tidak lebih dari 5 perusahaan ya, dan itu berganti-ganti datangnya. Jadi ada yang mendirikan kemudian 2 tahun tutup, ada yang sampai 5 tahun, tapi ya berganti-ganti gitu. Nah, alhamdulillah kami masih bisa survive ya sampai sekarang. Baik. Ya, nah tadi sudah dijelaskan, nama saya Nur Syamsu Mahyudin ya, saya domisili di Bogor, saya pendidikan S1 dan S2 di IPB. Saya memang pengusaha ya, pengusahanya, tapi juga karena saya kuliahnya di IPB ya, pengusahanya di bidang pertanian ya, ada beberapa perusahaan yang saya urus, semuanya tidak jauh dari pertanian. Ada CV Nusagri, ini perusahaan yang 100% punya saya. Sejak saya lulus IPB sampai sekarang saya memang tidak pernah kerja sama orang lain, jadi ya coba-cobalah berbisnis padahal saya bukan keturunan pengusaha ya, jadi ya alhamdulillah bisa survive sampai sekarang. Ada CV Nusagri, kami memproduksi pemunah tanah juga untuk pertanian, dan ini sekarang 100% untuk pasar ekspor ya. 100% untuk pasar ekspor, di lokal juga ada tapi sedikit sekali, entah kenapa agak susah pemasarannya di lokal. Kemudian saya juga mengembangkan feromon ya, feromon itu atraktan, jadi cara membasmi hama tanaman tidak dengan cara disemprot pakai racun itu loh. Nah, ini tidak, tapi kita buat jadi serangga itu punya zat yang dia keluarkan namanya feromon untuk memikat lawan jenisnya. Nah, feromon itu dibuat sintetisnya, kemudian disuntikan kepada sesuatunya bisa karet, bisa kayu, apa saja, ditaruh di tengah-tengah kebun, nanti si hama itu datang disangkanya ada lawan jenisnya, padahal di situ ada perangkap. Nah, ini sangat murah, sangat mudah, dan juga ramah lingkungan ya. Di negara-negara maju sudah umum dipakai, di negara maju pestisida udah nggak dipakai ya. Nah, yang dipakai feromon. Di Indonesia baru beberapa perusahaan ya. Alhamdulillah perusahaan kami pionir ini yang saat ini sudah masuk di pasar untuk tanaman bawang merah dan kelapa sawit ya. Kemudian juga saya konsultan dan ada bisnis ekspor juga. Kemudian ada PT DAFA Tekno Agro Mandiri, ini yang khusus untuk kegiatan pembibitan kultur jaringan ya.
berdiri tahun 2001, tapi kegiatannya tahun 96. Juga ada peternakan sapi perah dan pengolahan susu, juga ada pembibitan lele. DAFA ini sebetulnya singkatan, tadi Ibu Listia menceritakan DAFA ini Darul Falah. Darul Falah itu nama sebuah pesantren di Bogor. Jadi ini perusahaannya punya pesantren, bukan punya saya cuma membantu menguruskannya sampai sekarang. Kemudian ada juga PT Nudira Sumber Daya Indonesia, ini juga di bidang pertanian. Kami ada kegiatan hidroponik, kami ada greenhouse di Bandung, di Pangalengan, ini ada fotonya nih greenhouse. Alhamdulillah ini juga greenhouse saat ini yang sudah mengadopsi teknologi 4.0. Jadi barangkali ini greenhouse yang paling mutakhir teknologinya di Indonesia. Kami memproduksi beberapa tanaman, yang paling utama tomat cherry, kami juga sedang coba strawberry sekarang, ada juga tomat beef, ada juga timun curi ya, kalau yang senang burger, nah itu di dalamnya suka ada timunnya, ada potong irisan timun, ada irisan tomat, nah itu tomatnya bisa dari kami itu ya. Kemudian juga ada kegiatan pusat pelatihan di Nudira ini yang masih berkaitan dengan pertanian. Ada pelatihan-pelatihan tentang hidroponik, ada pelatihan juga tentang kewirausahaan dan bisnis ekspor. Kami juga ada mengembangkan bisnis ekspor, berbagai produk, utamanya hasil pertanian, dan juga ada pabrik arang briket ya di Sukabumi. Kemudian juga ada PT Rumah Produk Indonesia, kalau ini ekspor agregator untuk membantu pengusaha-pengusaha di Indonesia, khususnya pengusaha UKM yang ingin masuk ke pasar ekspor, tetapi umumnya kalau kirimnya dalam jumlah sedikit, ongkosnya jadi mahal. Jadi kami coba menjadi agregator. Agregator itu dihimpun, barangnya diekspor secara bersama-sama, barengan ke satu negara yang sama. Jadi kami ada kerjasama dengan beberapa pengusaha di luar negeri, ya ada di Saudi Arabia, ada di New Zealand, ada di Qatar, ya dan nanti juga akan berkembang di beberapa negara yang lain. Alhamdulillah sudah berjalan juga ini. Memang terkendala dengan pandemi ya, jadi agak percepatannya jadi tidak terlalu seperti yang diharapkan. Baik. Nah, sedikit sebagai pengantar ya, saya ingin menyampaikan keunggulan pertanian di Indonesia. Kita patut bersyukur karena Indonesia itu ya punya matahari sepanjang tahun. Airnya juga melimpah ya. Ini kalau dibandingkan air matahari sepanjang tahun itu, kalau kita sedang berada di negara subtropis ya, di Eropa, di Jepang, atau di negara-negara di belahan dunia utara atau dunia selatan, matahari kan tidak sepanjang tahun, tidak seperti kita ya. Nah, di Indonesia kan relatif hampir sepanjang tahun matahari itu 12 jam lamanya ya, kalaupun turun aja di 11 jam. Jadi kita bisa bertanam kapan saja kita mau. Ya, di negara subtropis nggak bisa ya, pada saat musim dingin orang nggak bisa nanam. Kemudian air juga melimpah di sini ya, bandingkan dengan negara-negara Timur Tengah ya yang susah air. Mau nanam juga susah, airnya nggak ada. Kalaupun ada harus dengan teknologi dan biayanya sangat mahal. Lahan kita juga relatif subur ya dibandingkan dengan negara-negara lain ya, ada Timur Tengah padang pasir, umpamanya ada yang berbatu-batu yang susah ditanam. Di kita di mana aja bisa bertanam. Kemudian variasi jenis juga di kita luar biasa ya, kita punya warisan jenis-jenis tanaman yang luar biasa. Pisang aja di DAFA ini kita memperbanyak pisang dengan teknik kultur jaringan lebih dari 20 jenis, bayangkan. Ya, saya pernah datang tamu dari Belanda, nah dia jalan-jalan keliling, kesimpulan saya pisang di Indonesia ada 3 macam, yang besar, yang sedang, dan yang kecil. Nah, saya bilang lebih, 20 macam juga lebih ya, karena banyak sekali di kita. Pisang aja ya, belum cerita yang lain lagi, banyak sekali. Dan juga eksotik ya, eksotik artinya tidak ada di tempat lain ya, sebagian besar hanya ada di Indonesia. Kemudian budaya bertani di kita juga sangat mengakar ya. Orang Indonesia itu ya turun temurun dulunya semua petani, dulunya semua petani. Jadi dan sampai sekarang pun profesi yang masih terbanyak di Indonesia adalah profesi petani, masih terbanyak ya, lebih dari 40% penduduk Indonesia sekarang masih petani. Kemudian juga nih saya kasih tanda tanya, kalau ada yang nggak setuju jadi boleh ya. Peran penjajah Belanda ya, pada beberapa hal kita juga perlu barangkali
melihat bahwa peran penjajah Belanda juga besar dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Kita punya kebun sawit, kebun teh, kebun karet, punya hutan jati dan sebagainya, itu dibangun oleh penjajah Belanda. Saya terpikir jangan-jangan kalau penjajah Belanda nggak bikin kebun teh, nggak bikin kebun sawit, kita nggak punya kebun teh, gitu ya. Oke lah, itu tidak terlalu penting, tapi yang penting adalah ada sesuatu yang kita bisa lihat sekarang bahwa dalam skala besar pun pertanian ini juga menjanjikan, ya. Perkebunan dengan luas yang puluhan ribu hektar juga menjanjikan dan menjadi penopang ekonomi Indonesia. Nah, tapi jangan salah, kita juga punya problematika, ya, problematika budaya dan entrepreneurship. Jadi kebanyakan petani kita itu jadi petani karena budaya, bukan karena tarikan profesi gitu. Jadi bukan pilihan. Jadi petani itu bukan pilihan profesi, ya, karena dia tinggal di desa nggak ada profesi lain kecuali jadi petani. Nah, padahal nggak usah jauh-jauh, di negara tetangga kita di Malaysia, saya sering ke Malaysia karena ada bisnis juga di sana. Ya, itu kalau kita baru landing aja di bandara sekarang sekarang banyak sekali tulisan, entah kenapa itu baru 2 tahun terakhir ini deh, ada tulisan pertanian adalah sebuah perniagaan, katanya gitu. Nggak tahu saya itu tujuannya apa, tapi dari situ orang sering baca terus berpikir emang bahwa bertani itu adalah sebuah bisnis, ya, itu bukan budaya. Nah, di kita petani kita tuh nggak kepikiran untuk itu, sehingga apa? Sehingga ya begini, jadi benih kita nggak maju-maju, hasilnya juga begitu aja dan seterusnya. Kemudian petani kita juga usianya makin tua, lahannya juga tersebar dan terbatas kecil-kecil. Orientasi mereka juga produksi bukan pasar. Jadi seringkali kita dengar berita habis produksi susah-susah, hasilnya bagus tapi nggak bisa terjual dan seterusnya. Kemudian juga buyers market kebanyakan. Buyers market itu artinya pasarnya dikuasai oleh pembeli, bukan oleh penjual, oleh produsen. Ya, termasuk yang besar-besar. Kita eksportir terbesar di dunia untuk minyak sawit. Ya, minyak sawit. Terbesar nomor 3 untuk karet. Terbesar nomor 1 untuk minyak atsiri. Tapi percaya atau tidak, pasarnya tidak dikuasai oleh kita. Ya, harganya tiba-tiba aja turun, tiba-tiba aja naik tanpa kita tahu apa sebabnya. Gitu ya, jadi buyers market dikuasai pembeli. Kemudian tidak ada sistem data real time, teknik budidaya juga terlalu umum, ya, tidak ada spesifikasi yang khusus mau nanam di dataran rendah, dataran tinggi, di tanah sawah, di tanah kering, umumnya dosis pupuk sekian, itu diberlaku umum aja. Nah, padahal kan beda-beda harusnya, ya. Kemudian ini yang mau kita bahas, benih bermutu sangat terbatas di kita. Ya, ini satu potensi dari sisi bisnis juga boleh, dari sisi pengabdian juga boleh. Kita kalau mau nyari sampai sekarang, percaya tidak, mau nanam sayuran, mau nanam sayuran lah umumnya, ya, sebagian besar benihnya masih impor. Sebagian besar masih impor. Ya. Kemudian juga bertani kita minim teknologi dan infrastruktur kita pendukung kita lemah. Ya. Nah, karena itulah saya ingin sebenarnya selalu, ya, diminta mengisi acara atau jadi pembicara dan sebagainya. Saya selalu menyampaikan ini bahwa bertani harus dirubah mindsetnya, bahwa bertani itu sama dengan berbisnis. Kalau begitu nanti Anda nih yang umumnya orang kota gitu ya, jadi sesuatu bahwa bertani itu bisnis, bukan sesuatu yang akrab dengan kemiskinan, penghasilannya rendah, kemudian tidak menarik, tidak, ya. Pertanian bisa menjanjikan. Nah, dengan mindset pertanian itu bisnis, maka kita harus berorientasi pasar, ya, melihat peluang yang ada di pasar. Ya, tadi saya cerita bahwa benih kita sebagian besar impor, artinya industri benih dikembangkan di Indonesia itu sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Dan kenapa tidak kita jadi produsen benih yang luar biasa, karena variasi jenis kita kan banyak, variasi jenis kita banyak, bisa masuk di pasar dunia dan sebagainya. Ya, jangan kayak sekarang beli benih tomat TW. Nah, TW itu artinya Taiwan, ya, jadi tomat dari Taiwan, dari Thailand, ya, gitu. Ya, benih sayuran, benih buncis dari Thailand dan sebagainya. Ya, sampai benih kangkung pun dari Thailand. Gitu, ya. Kemudian memaksimalkan produktivitas dan efisiensi. Kalau kita bicara bisnis kan harus memaksimalkan produktivitas dan efisiensi. Jadi bertani itu layaknya mengelola sebuah pabrik gitu, di mana kita membuat efisien dan membuat produktif. Karena itu benihnya harus benih yang unggul, umpamanya, ya. Cara bertaninya harus yang pakai teknologi, gitu.
Kemudian harus ada SOP, jadi supaya semua dapat diukur. Semua dapat diukur produktivitasnya, setiap orang produktivitas setiap orang, setiap satuan waktu dan sebagainya. Ya. Kemudian harus dikelola dengan manajemen modern, ya manajemen modern semuanya dicatat, semuanya ada SOP-nya dan seterusnya. Dan mengadopsi teknologi tentu ya, dengan mengadopsi teknologi maka efisiensi dan produktivitas dapat dicapai, dan ini semua membutuhkan SDM yang kompeten. SDM yang kompeten adalah yang punya pendidikan tinggi gitu ya, masuk ke sektor ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa merubah dunia pertanian kita, dan sekarang sangat menjanjikan, banyak petani-petani milenial ya. Nah, ini saya ada fotonya nih, salah satu petani milenial. Ini manajer di greenhouse kami di Pangalengan, ya. Lulusan IPB tapi ingin jadi petani. Nah, gitu. Ya bisa, dan banyak sekarang. Jadi Anda pun nanti bisa lulusan Atma Jaya juga jadi petani. Nah, kalau tidak ya. Oke, nah sekarang juga kan ada Pak yang pakai drone nih. Coba orang pergi ke kebun, ke sawah bawa laptop umpamanya. Lupa rumusan formulasi pupuknya kayak apa, dia buka dulu laptopnya dan sebagainya, ya. Dan seterusnya. Sekarang juga ada traktor yang tidak pakai orang, ya semuanya dikendalikan remote dan sebagainya. Di greenhouse kami di Pengalengan itu juga sudah mengadopsi 4.0, jadi semuanya pakai sensor-sensor, data dikirim ke ruang kontrol dikelola, kemudian itu mengatur peralatan-peralatan di sana, mengatur suhu, mengatur kelembaban, mengatur pH nutrisi, dan mengatur irigasi dan sebagainya, ya. Nah, jadi sebuah produk yang bagus, nah ini sedikit seringan, sebuah produk yang bagus tidak menyebabkan kesuksesan satu bisnis. Orang-orang hebatlah yang membuat sebuah bisnis itu sukses. Ya, jadi banyak produk-produk sebenarnya bagus di pasar, tetapi tidak bisa berkembang. Karena apa? Di belakangnya tidak ada orang yang hebat. Tapi sebaliknya produknya nggak bagus-bagus amat, karena ada orang yang hebat, dia menjadi sukses. Jadi negeri kita ini butuh orang-orang yang hebat itu, ya supaya semuanya bisa disulap, bisa dikelola menjadi sesuatu yang hebat. Ya. Jadi dunia penuh dengan produk hebat, tetapi kekurangan entrepreneur hebat, ya khususnya di dunia pertanian, Oke. Nah, kemudian apa itu teknik kultur jaringan? Di dalam kuliah mungkin mestinya sudah dijelaskan lebih banyak ya, tapi saya sebagai pembuka saja. Jadi yang dilakukan adalah ini salah satu solusi dalam penyediaan benih tanaman, ya seperti bicara pisang saja umpamanya. Kalau kita mau nanam pisang 10 pohon, ya mungkin tidak susah, bisa cari anak pisang, kemudian yang bagus ditanam. Gitu. 100 pohon ya susah, tapi masih bisa dapat. Tapi kalau sudah 10.000 pohon, kalau sudah 100.000 pohon, kalau mau nanam 1.000.000 pohon, kemana nyari bibit pisang? Satu-satunya cara adalah dengan teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan dapat menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Apa yang dilakukan yaitu dengan mengisolasi bagian-bagian tanaman seperti batang, tunas, akar, daun yang dikerjakan secara aseptik di laboratorium, ya sehingga bagian tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang lengkap. Nah, tentu saja, nah ini akan bergantung dari tanaman induknya. Tanaman induknya atau mother plant yang dipergunakan adalah bibit yang sehat dan unggul. Di Indonesia sistem sertifikasi perbenihan sudah bagus ya, jadi ada lembaga yang mengurus itu, lembaga sertifikasi benih namanya BPSB, Badan BPSB. SB-nya sertifikasi benih, BPSB. Nah, PS-nya nggak tahu saya itu apa, Badan Pengelola apalah, pokoknya itu ada di setiap provinsi ya, dari setiap provinsi, dan kemudian ada kantor cabangnya di setiap kabupaten kota. Ya kayak di Bogor ini dia adalah perwakilan dari BPSB di Jawa Barat yang ada di Bandung. Nah itu mereka mengontrol semua benih-benih yang diproduksi oleh para produsen benih termasuk kami, kemudian disertifikasi. Ya jadi sudah bagus sistemnya, ada panduannya dan sebagainya. Jadi kalau kami ingin memperbanyak tanaman pisang umpamanya, dengan teknik kultur jaringan kita harus cari induk yang bisa ditelusuri, jadi harus dapat tertelusuri dari mana itu sumbernya. Ya. Nah, kemudian bibit yang dihasilkan dengan teknik kultur jaringan ini bibitnya yang sehat, dijamin tidak membawa penyakit dan juga pertumbuhannya seragam.
ya, pertumbuhan bagus dan nanti seragam. Juga dapat menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang cepat. Ya, kami biasa memperoleh order bibit pisang untuk 100.000 tanaman, 50.000 tanaman, dan sebagainya. Ya. Nah, ini tahap-tahapannya, ya tahap-tahapan teknik dalam teknik kultur jaringan. Ya, jadi bahan tanaman ini yang kita dapat dari mother plant, dibawa ke lab kami, kemudian tergantung tanamannya, bagian mana jaringan dari tanaman itu yang paling responsif kalau kita perbanyak secara kultur jaringan. Ya. Baik. Nah, jadi ada yang akarnya, ada yang batangnya, ada yang bunganya dan sebagainya. Ya, kalau pada kasus pisang dari bonggolnya yang lebih berbanyak, itu disterilisasi, ya. Kemudian sterilisasi dengan bakterisida, fungisida, pakai HgCl2, Clorox, alkohol dan antiseptik lainnya. Ya. Gunanya apa? Untuk mematikan bakteri dan jamur. Kemudian dilakukan inisiasi tahapnya namanya. Inisiasi itu ditanam di dalam botol ini dengan media agar, ya. Nah, kemudian pilihannya dua, apakah dia tumbuh dan berkembang atau dia mati. Ya, ini adalah periode yang paling sangat sensitif di dalam teknik tahap diproduksi kultur jaringan. Ya, biasanya tingkat keberhasilannya juga rendah, ya, kira-kira rata-rata 50% lah yang berhasil. Kalau bagi pemula, bahkan lebih rendah lagi, bisa cuma 5% atau 10%. Ya, untuk yang sudah biasa, tanaman-tanaman yang sudah biasa kami perbanyak, bisa hampir 100% keberhasilannya. Nah, kemudian kalau yang sudah tumbuh dan berkembang di dalam botol seperti ini, ya, kemudian siap untuk disepultur. Disepultur itu ditanam lagi di botol yang baru. Jadi setiap satu tanaman ini dipotong-potong lagi, ditanam di media yang baru. Ya. Kemudian ini nama tahapnya adalah multiplikasi. Kemudian dilakukan optimalisasi pembesaran di dalam botol, nah, sampai besar lagi, kemudian disepultur lagi. Jadi ini seperti loop gitu ya, lingkaran terus-menerus, tergantung tanamannya. Ada yang boleh sampai 5 kali perbanyakan, ada yang 6 kali, ada yang 10 kali, ada yang sampai 20 kali, tergantung ya. Kami berpanduan kepada penelitian-penelitian jurnal-jurnal ilmiah yang pernah dilakukan ya di berbagai penjuru dunia, boleh sampai berapa banyak. Kalau untuk pisang kami lakukan sampai 6 kali, biasanya 6 kali perbanyakan, udah gitu harus diganti lagi dengan mother plant yang baru. Nah, sesudah tahap ini selesai, maka di tahap akhir planet ini kita besarkan, ini namanya planet ya, di dalam botol, dilakukan aklimatisasi. Aklimatisasi dengan dibawa keluar lab, tapi dengan lingkungan yang masih terkontrol, ya. Kemudian sesudah itu, kalau untuk kasus pisang, selama 1 bulan kami lakukan aklimatisasi, kemudian pindah ke dalam polybag, pembesaran bibit, sampai menjadi bibit yang siap tanam itu perlu waktu 2 bulan. Jadi total sejak keluar dari lab masih butuh 3 bulan lagi baru jadi bibit tanaman yang siap ditanam. Sedangkan di dalam labnya sendiri bisa jadi kalau 6 kali, 1 kali siklusnya 1 bulan, jadi 6 bulan. Ditambah lagi saat inisiasi. Saat inisiasi sejak dari pertama kita ambil explant ya, kita tanamkan, itu bisa makan waktu sekitar 2-3 bulan baru ketahuan dia tumbuh atau mati. Ya, jadi ini inisiasi 3 bulan, sepultur 6 bulan, ya, kemudian aklimatisasi 1 bulan, pembesaran bibit 2 bulan. Ya, totalnya lama sekali, karena itulah sedikit sekali orang yang mau berbisnis ini. Ya, karena siklus bisnisnya terlalu lama, ya terlalu lama, hampir 1 tahun baru kita bisa jual itu bibit. Nah, ini perusahaan kami namanya PT Dava Tekno Agro Mandiri. Kalau mau lihat webnya silakan, ada di www.davataman.com. Ya. Ownernya, pemiliknya adalah sebuah pesantren, namanya Pesantren Pertanian Darul Falah. Yang memang pesantren ini didedikasikan untuk mendidik anak-anak pemuda-pemuda dari berbagai penjuru tanah air. Sebagian besar santrinya juga dari daerah-daerah, dari desa-desa di seluruh Indonesia, datang ke Bogor ya sambil belajar, kemudian juga sambil dapat tambahan
materi pelajaran tentang pertanian. Tapi pertaniannya pertanian yang berteknologi. Nah, ini kawasan kami seluruhnya ada 26 hektar, ya ada 26 hektar, ya ada fasilitas olahraga lengkap, bahkan ada kami punya lapangan sepak bola yang ukurannya ukuran olimpiade lapangan sepak bolanya, jadi memadai ya. Kemudian ada lapangan basket, ada macam-macam ya, ada apa juga mereka ada ekstrakurikuler musik, komputer dan sebagainya. Nah, kemudian juga kami di bagian ini yang kawasan depan ini kawasan sekolahan, ini ada sungai, ya, nyebrang sungai. Nah, ini yang merah kecil ini PT Dava ini. Ada di bagian belakang ini, ya ini yang ada ini 10 hektar ya. Bagian belakang ini lebih luas sebenarnya 16 hektar. Nah, ini termasuk untuk nanti para santri-santri itu, murid-murid itu belajar bertani. Ya, ini berdiri tahun 1960, ya ada 26,6 hektar di antara dua sungai, diapit dua sungai. Ya, dua sungai ini bertemu jadi satu di ujung sini. Kemudian ada 400 pelajar dari berbagai daerah di Indonesia, ada level SMP dan level SMA. Sekarang juga ada level SD dan level TK juga. Baik. Nah, ini PT Dava Teknologi Mandiri sendiri saat ini memiliki bangunan lab luasnya 1000 meter persegi ya. Ini untuk di Indonesia nomor 2 terbesar untuk lab komersil ya, artinya yang berbentuk perusahaan. Kalau untuk lab penelitian ada yang lebih besar di Puspitek, Serpong lebih besar, kemudian juga saya tidak tahu di LIPI dan sebagainya ya. Tapi kalau untuk bentuk perusahaan hanya satu yang lebih luas dari kami, yaitu PT Morpori, barangkali tahu ada di Parung gitu. Nah, kemudian yang kedua kami, kemudian ada beberapa lagi yang lain, tapi luasnya tidak seluas kami. Kita punya greenhouse, punya nursery juga, nursery-nya 2000 meter persegi, tapi juga lebih luas dari itu yang tidak tertutup parameter ya. Kemudian peralatan-peralatan lab, kemudian ada persediaan tanaman dan bahan kimia. Ya, ini bangunannya, ini pintu masuk ke ruang inkubasi. Nah, sarana dan peralatan kami mampu memproduksi 2 juta bibit per tahun, ya, 2 juta benih tanaman per tahun. Dikerjakan oleh ya tadi seperti Ibu Listia bilang, memang kami memanfaatkan tenaga-tenaga sekitar kami, jadi di training ya. Karena mereka kan pekerjanya cuma dapat ilmu yang sesuai dengan yang mau dia kerjakan aja. Jadi sambil jalan baru belajar konsep keseluruhannya. Gitu. Nah, apa yang akan mereka kerjakan gitu. Jadi di kami ada sekitar saat ini ada sekitar 10 laminar flow kabinet seperti ini. Semuanya buatan lokal aja ini ya, tidak ada yang impor seperti di Atma Jaya. Nah, jadi ini yang lokal karena kita nggak ada yang ngasih subsidi ya, kita harus bisa survive sendiri ya. Tapi semua fungsi-fungsinya ini memadai, memenuhi syarat, juga ada HEPA filter di situ dan juga memenuhi syarat secara aseptik ya. Ini kami juga ada shaker ya, untuk ada beberapa tanaman yang harus digoyang-goyang terus menerus 24 jam 7 hari seminggu, terus menerus anggrek umpamanya seperti itu ya, di dalam media cair. Kemudian ini autoclave kami, ya autoclave juga buatan sendiri kebetulan kami punya bengkel bisnis sendiri, tapi semuanya dengan alat ukur dan pengaman yang memenuhi standar juga. Bahan kami kasih ikat pinggang ini supaya aman kalau terjadi apa-apa kelebihan tekanan, kalaupun dia umpamanya yang jangan sampai terjadi ya, tapi kalau itu terjadi juga cukup aman karena ini ada pengamannya, dia tidak pecah dan hancur kemana-mana gitu. Ya, yang impor aja nggak pakai nih belt seperti ini. Nah, ini juga ada pengaman, ada pengatur tekanan, kemudian ada pembatas tekanan juga. Jadi kita atur sampai hanya tekanan 1 atmosfer kan autoclave kita. Jadi sudah sampai tekanan atmosfer, dia akan keluar sendiri tekanan yang berlebih, dan kita pasangkan nih, nggak tahu kelihatan nih, di ujung ini tekniknya mirip tukang kue putu. Tukang kue putu itu kan
bisa bunyi. Jadi dia kalau udah tekanannya berlebih kan uapnya keluar membunyikan peluit. Jadi kalau petugasnya lagi ketiduran dia bangun. Dengan demikian dia harus kecilin itunya, ditunggu kemudian selama beberapa lama ya sampai sesuai dengan kebutuhannya. Kita mensterilisasi media dan mensterilisasi alat ya. Ada berapa unit sekarang seperti ini, mungkin ada 6 atau 8 saya lupa ya. Satu autoklaf ini bisa 2 tumpuk. Ini ada basket keranjang ya dari stainless steel, dimuat di sinilah botol-botol yang mau disterilisasi. Ada yang botolnya saja, ada yang botol sudah diisi media ya, masuk ke dalam. Ada 2 tumpuk ini bisa 120 botol sekali sterilisasi, dan sehari bisa berkali-kali karena kami setiap hari butuh ribuan botol steril dan ribuan juga botol media. Nah, ini ruang inkubasinya. Di dalam ruang inkubasi kami menggunakan rak-rak seperti ini ya, bertingkat. Sekarang banyak terbantu dengan adanya lampunya lampu LED sekarang ya. Dulu lampu TL, lampu neon itu menghasilkan panas ya, itu jadi problem buat kami karena artinya energi untuk AC-nya jadi lebih besar. Nah, sekarang lampu LED itu luar biasa, bisa terang tapi nggak ada panasnya gitu. Dan lebih murah juga, wattnya juga watt yang sama bisa menerangi lebih kuat, luxnya lebih tinggi. Ini nursery kami yang sudah ada tanamannya. Nah, ini beberapa foto juga. Nah, ini untuk kentang, kami juga memproduksi kentang ya, benih kentang. Tapi karena kita ada di daerah dataran rendah, kami tidak memproduksi sampai jadi benih, hanya sampai jadi plantlet seperti ini, ya, seperti yang ada di belakang saya nih. Planet seperti ini, baru ini kita drop ke para penangkar benih yang ada di daerah-daerah dataran tinggi, di Pangalengan, di Garut, di Wonosobo, sampai ke Jawa Timur, sampai ke Sulawesi Selatan, bahkan sampai Sulawesi Utara juga ada penangkar benih, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Jambi ada ya, kami kirim planet kentang ke sana. Yang diambil ini kentang ya, kalau kita biarkan kentang itu nanti akan muncul tunas seperti ini. Nah, tunasnya ini yang inisiasi ya, tunasnya ini sebagai sumber eksplannya. Nah, inilah seperti ini tempatnya si penangkar benih itu, dia harus punya fasilitas seperti ini. Jadi planet dari kami dia tanam di sebuah hamparan ini dari biasanya medianya pakainya sekam, kemudian dibakar, sekam yang dibakar jadi disebut juga arang sekam. Nah, nanti tumbuh menghasilkan mini tuber itu kentang dalam ukuran yang kecil, benih yang kecil sekali, ya. Diameternya tidak lebih dari 1 cm. Nah, itulah yang disebut dengan benih genomnya kentang. Nah, ini tempat aklimatisasi kami ya, nursery aklimatisasi seperti ini ya. Kami gunakan wadah-wadah dari wadah buah impor bekas, biasanya kerjasama tuh staf saya sama Lotte, sama Giant, sama atau buah. Sebulan sekali dia telepon, Pak udah ada banyak nih, nah datang diambil gitu ya, dari bahan styrofoam ini. Nah, jadi 2 minggu pertama dari lab dimasukkan ke baki-baki ini, kemudian ditutup dulu dengan disungkup dengan plastik ya. Kemudian 2 minggu kemudian dibuka, baru kemudian ditunggu 2 minggu lagi dipindahkan ke polybag seperti ini. Polybag sudah disiapkan dengan media campuran tanah dan kompos ya, baru dipindahkan dan kemudian baru dibesarkan di dalam di nursery ini sampai sebesar ini bibit siap tanam. Yang tengah ini bibit jati ini, ya bibit jati, yang kanan ini bibit pisang. Ya. Pemasaran kami seluruh Indonesia, dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke kita pernah kirim bibit ya dengan berbagai cara. Jadi untuk jarak jauh pun bibit bisa dikirim. Ya. Kemudian, nah bibit yang kami produksi ya diantaranya kentang. Kentang itu ada lebih dari 5 varietas sekarang. Ada juga yang kami beli lisensinya, ada beberapa jenis, ada kentang khusus
kentang yang sudah menjadi public domain seperti granola, Atlantik, ya itu kami dapatkan tanaman induknya secara berkala dari Balitsa, Balai Penelitian Sayuran di Lembang. Nah, tapi juga kami ada yang mengambil lisensinya untuk jenis pengganti granola dan pengganti Atlantik. Kalau granola itu untuk kentang yang dipakai untuk sayur, Atlantik itu kentang yang dipakai untuk French fries yang lebih garing. Nah, itu juga sudah ada klon yang hasil penemuan para peneliti kita lokal, ya kita beli lisensinya, kita produksi. Permintaannya masih belum banyak karena orang masih menggunakan yang yang klon yang sudah umum, ya, tapi nggak apa-apa, itu terus berkembang. Kemudian kami juga ada tanaman nilam, ya, yang redundansinya tinggi, kami produksi. Nilam itu untuk minyak atsiri, ya. Kemudian pisang buah ada lebih dari 20 jenis, 20 varietas dari berbagai penjuru Indonesia. Pisang barangan kami dapat induknya dari Medan. Kemudian juga kita ada pernah ada order pisang mulu bebe dari Maluku Utara, ya. Kemudian juga ada pisang khas di Sumatera Barat, ada juga dari Ciamis, ada pisang namanya kepok putih. Nah, kepok tapi putih. Nah, itu khusus untuk sale pisang. Sale pisang produksi di Ciamis, ya, dan sebagainya. Kami juga bunga krisan juga ada sekitar 10 varietas kami perbanyak. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memproduksi tanaman krisan, ya, bunga krisan. Nah, benihnya kami perbanyak, ya. Kalau di Cipanas kan ada tuh bunga Nusantara, taman bunga, ya. Mereka membina petani, membagikan bibit, kemudian ditampung lagi bunganya untuk dipasarkan ke Jakarta. Nah, ada beberapa jenis krisannya yang diperbanyak di kami. Kemudian juga anggrek, kami juga ada order anggrek, ya, yang kami jual bibit, ya. Sebulan 10.000 tanaman itu, ya. Jadi staf kita termehek-mehek karena nggak gampang, maksudnya 10.000 sebulan. Ya, kemudian juga jati di Kencana sekarang sudah mulai pudar, ya. Pernah ngetren itu orang di mana-mana nanam jati yang cepat, yang fast growing. Kami juga lab kami ini sudah dapat delegasi legislasi namanya untuk benih kentang. Ini satu-satunya lab swasta sekarang yang kita benih kentang yang kami produksi nantinya bisa disertifikasi, gitu, ya. Jadi dengan sertifikasi itu bisa dijual bebas. Kami juga yang belum tertulis di sini juga sekarang untuk bibit pisang kami namanya sertifikasi mandiri. Jadi BPSB tidak datang lagi setiap saat, tapi cukup 6 bulan sekali datang memeriksa sistemnya yang diperiksa. Jadi bukan tanamannya lagi. Jadi kita mensertifikasi sendiri, kami membuat label sendiri. Ya, di Indonesia jualan bibit itu tidak boleh tidak pakai label, undang-undangnya begitu. Ya, bahkan ada yang sampai masuk penjara gara-gara jualan bibit yang tidak ada label. Nah, jadi kami juga kerjasama dengan Balitsa untuk produksi benih kentang, dengan Balitro, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, ya, di Bogor, kemudian Balit Biogen, Balai Penelitian Bioteknologi dan Genetika Tanaman untuk benih nilam. Kemudian juga dengan Perhutani untuk bibit Jati Plus, ya, Jati Plus juga. Tapi sekarang sudah pudar, pasarnya sudah menurun, jadi tidak terlalu banyak kami produksi. Nah, ini kentang yang kami produksi ada granola, Columbus, dan Atlantik. Pasarnya Jabar, Jateng, Sulsel, Sumbar, Sumut, ya. Bahkan juga Lombok juga ada di daerah Sembalun, ya, juga ada penangkar benih kentang di sana. Nah, ini yang di tempat aklimatisasi di penangkar benih kentang, ini di Lembang nih. Yang sebelah kiri atas ini di Lembang. Nah, ini nanti si benih yang sudah disertifikasi biasanya dijual pakai peti-peti begini. Peti begini dijual ke petani, benih sebar yang sudah ini G2, ya, G2. Jadi yang baru dari planet nanti jadi G0, G0 tanam lagi jadi G1, G1 baru jadi G2, G2 itulah yang digunakan oleh petani. Ya, nah nanti ini harus bersertifikat dan berlabel. Kemudian nilam ini, ya, varietas yang kami dapatkan dari hasil penelitian para peneliti di Badan Litbang Pertanian. Ada namanya Bio 4 dan Bio 7.
biasanya nilam itu rendemennya hanya kurang dari 2%, 1,5 sampai 2. Yang ini bisa sampai 3%. Ya, hasil seleksi di Balit Biogen. Kami mendapat hak untuk memperbanyaknya secara eksklusif. Kemudian pisang, ya, pisang banyak sekali nih, ada pisang tanduk, pisang Ambon, pisang emas, Mulu Bebek, Cavendish juga sekarang kami perbanyak. Sun Pride itu yang beli di supermarket, nah itu kami juga ada pisang Cavendish, ya seperti itu. Ini juga hampir ke seluruh Indonesia pasarnya. Dan alhamdulillah untuk pisang saat ini PT Dava mungkin yang terbesar untuk produksi bibit pisang di Indonesia, ya, dengan teknik kultur jaringan. Kemudian ini bunga-bunga krisan. Kalau ini memang bukan tanaman asli Indonesia, biasanya ini untuk substitusi yang diimpor. Jadi biasanya banyak sekali Indonesia sampai saat ini mengimpor benih krisan, ya, setiap bulannya. Bahkan selama pandemi ini juga lagi ngetren tanaman hias aglonema. Itu benihnya juga impor sampai puluhan, bahkan ada yang menyatakan ratusan miliar setiap bulan. Benihnya, ya, tanaman kecil untuk dibesarkan di Indonesia, dijual di lokal atau bahkan diekspor. Nah, kami juga sekarang sedang banyak juga dapat order aglonema, tapi kalau itu bukan si pembeli itu bawa tanamannya untuk diperbanyak di kita. Jadi kami memperbanyak secara eksklusif untuk setiap para pemesan itu. Nah, ini anggrek juga, anggrek dendrobium dan phalaenopsis, ya. Jadi kami pernah juga yang phalaenopsis yang kiri ini kami produksi benihnya untuk diekspor. Jadi tanaman induknya dapat dari Belanda, kami produksi di sini, nanti dia beli lagi itu planletnya untuk ekspor ke Belanda. Ini sekarang tidak berlanjut karena harganya juga tidak terlalu bagus, tapi ya keren sih ekspor, cuman ya harganya nggak terlalu bagus, jadi kita sekarang kerjakan yang lokal aja. Yang lokal saja sudah kewalahan ya untuk anggrek ini. Nah, kemudian ini jati, ya, jati yang kami produksi juga bersertifikat, ya, jadi tentu jati kita semua kenal, ya, kayu yang sangat estetik dan berkualitas tinggi, ya. Jadi dulu hutan alami, sekarang juga dibudidayakan jati itu. Jadi bisa dipanen antara 5 sampai 15 tahun. Nah, ya, sebagai penutup, jadi yang menjadi masalah dengan menjadi seorang pemain tunggal adalah Anda seorang diri melawan sebuah tim. Nah, jadi kalau mau sukses nggak bisa sendirian, ya. Anda harus bareng-bareng, ajak teman atau apa, jadi sebuah tim gitu. Ya, atau Anda jadi pimpinan, bawahan kita bukan bawahan, tapi sebenarnya adalah tim yang kita bekerja bersama-sama. Kalau dikerjakan sendirian, nggak ada yang orang sukses yang bekerja sendirian. Jika Anda adalah orang yang terpintar dalam tim Anda, berarti tim Anda bermasalah. Ya, jadi semua anggota tim harus punya kontribusi dan semua harus ada sumbangannya di dalam sebuah tim, baru tim itu kuat. Baik, itu barangkali Bu Listia, ya, nanti silakan kalau ada yang ingin bertanya, ya, hal-hal yang apa yang tadi saya sampaikan atau hal-hal yang berkaitan dengan teknik kultur jaringan atau bisnis perbenihan, silakan. Terima kasih. Iya, baik. Pak Nur, terima kasih. Ini selain dapat ilmu secara akademisnya, dapat banyak wejangan juga ya, Pak, ya. Untuk bisa berbisnis itu bagus-bagus tuh apa kata-kata mutiaranya tuh. Buat ini teman-teman sekarang trendingnya apa ya, kayak mahasiswa tuh sekarang kalau ditanyain mau ngapain, sekarang banyak yang mau startup nih, mau bisnis startup katanya. Nah, Bisa ya. nggak bikin bisnis startup buat kultur jaringan? Dulu pernah ada yang nanya gitu tuh, pengen wirausaha gitu. Sekarang udah mulai bergeser ya, jadi lebih ke arah wirausaha gitu. Ya. Ini saya izin untuk share screen, Pak. Udah ada beberapa pertanyaan Oh ya, silakan. di lewat Mentimeter. Sebelumnya bagi Ibu Bapak atau rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan bisa masuk di www.menti.com kodenya 99291113 99291113. Jadi ini saya coba share yang sudah ada yang bertanya. Ini iya, Pak. Sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Apakah sudah tampak?
Wah, ya sudah tampak. Aduh, Sudah pertanyaan tampak banyak nih, Pak. jangan yang susah-susah. Jangan yang susah-susah. Ya, Baik, mungkin dari yang pojok kiri dulu nih, Pak. ya. Dia ada yang bertanya, mengenai penyerbukan bunga di area hidroponik. Itu kalau di Oh ya, hidroponik ada yang tadi. sampai ini nggak, Pak, menyerbuki atau gimana gitu? Oh iya, iya. Jadi kami juga lagi nyoba memang. Jadi ada lebah ya lebah di Indonesia sudah ada tuh yang beternak lebah itu untuk dijual membantu proses penyerbukan gitu. Jadi kami coba beli kemarin ya sangat membantu kan kita nanam juga stroberi itu stroberi ya jadi Hidroponik, Pak? hidroponik ya di dalam greenhouse tapi di dalam greenhouse di Pengalengan sana terus kita coba bedakan mana yang pakai lebah yang sengaja dipelihara sama yang nggak pakai lebah beda produksinya lebih banyak Bagus. buahnya ya lebih banyak buahnya dan dia Oh, lebahnya kecil ya namanya bahasa Sundanya klenceng keren. klenceng jadi itu nggak ini nggak nyengat buat orang juga gitu tidak Berarti udah seperti pertanian berkelanjutan ya, Pak, ya? Jadi integrated, ya membantu dengan itu. berbagai ini ya, sisi. Hmm. Mungkin rekan-rekan dari entomologis juga ini ya, bisa terjun ya, makanya tadi nggak bisa kerja sendiri ya. Nah, nggak Kita bisa kerja sebagai sendiri orang ya biologi, betul. misalnya berbangga, "Oh, saya orang ini jago kelujar," gitu ya, tapi Gitu. ternyata di lapangan nggak bisa Bisa. berdiri sendiri Jadi ya. dan itu juga masih sangat dibutuhkan di Indonesia ya. Itu kalau Mmm, dibuka di internet di luar negeri udah biasa itu petani memanfaatkan itu untuk pembungaan supaya dapat banyak cepat. Nah di kita ada sih buka di apa di internet tapi masih sangat sedikit ya sangat sedikit dan ini kan jenisnya juga banyak sebetulnya untuk tanaman stroberi lain untuk ini lain kalau jenis lebahnya gitu. iya baik, Pak. Baik, bagi yang bertanya soal penyerbukan di hidroponik, Hmm. kalau masih belum puas silahkan boleh di-drop lagi pertanyaannya di menti.com99291113. Saya lanjut ya Pak ke pertanyaan Ya. berikutnya. Saya ingin bertanya, jika tanaman tidak ada dalam jurnal, belum pernah diteliti, bagaimana cara Bapak menentukan berapa kali maksimal pengsubkulturan? Oh ya, ya, Terima kasih. Mungkin ini ada hubungannya sama yang satu lagi nih Pak, yang di pojok sini Pak. ya, Kenapa bisa beda-beda jumlah maksimum subkulturnya? ya. Nah, ya jadi ternyata ya tanaman itu berdasar penelitian ada yang bisa diperbanyak terus menerus ya terus menerus nggak berubah gitu ya tapi juga ada yang dibatasi biasanya kalau yang tidak belum ada di jurnal-jurnal belum ada penelitiannya orang berapa banyak kami batasi maksimum 8 kali harus sudah diganti dengan induk yang baru lagi gitu untuk menjaga itu. Kenapa kalau diterusin kenapa? Diterusin biasanya ada apa ini genetiknya bisa masalah, eh, bisa berubah lah ya bisa berubah yang akhirnya perubahannya memang kadang-kadang bisa positif juga ada sesuatu yang di luar dugaan tahu-tahu bagus. Sekarang kan dicari orang tuh, contohnya yang varigata lah, yang apa dicari orang kadang-kadang. Tapi kan kita nggak bisa mengarahkan yang itu. Jadi untuk produksi yang massal biasanya 8 kali kita sudahi ganti yang baru gitu. Hmm. Ya kayak di tempat saya Pak, kita pernah Hmm. subkultur vioses ya Pak ya Hmm. berkali-kali. Yang tadinya tumbuhnya templek-templek, tangkainya jadi tinggi-tinggi Pak, jadi Nah, rancung-rancung. Itu kan iya, kalau vioses kan lebih cakep yang templek ya dibandingin yang apa rancung-rancung gitu. ya, ya, Berarti harus mulai lagi dari inisiasi ya Pak. sesi lagi betul. Berarti based on pengalaman juga Pak, penelitian ya. Ya biasanya kan itu kayak ibu lah penelitian di mana-mana banyak kan ya masuk di jurnal itulah gunanya jurnal jadi kita cari itu jurnal di mana-mana kadang-kadang nggak ada di Indonesia adanya di Brazil pokoknya tentang pisang ya berapa Iya. kali gitu Kalau jadi yang berbeda-beda itu kenapa Pak kira-kira Pak? ya jadi dia ketahanan genetiknya gitu ya beda-beda. Ada yang bisa lebih tahan seperti jati umpamanya. Jati itu menurut penelitian sampai 20 kali pun Hmm, masih nggak seragam. berubah-berubah. Iya, tetap masih ini masih bagus, masih stabil lah DNA-nya gitu. Iya, baik.
Bagi yang bertanya soal subkultur, apakah sudah puas? Jika masih penasaran boleh di-drop lagi pertanyaannya. Mungkin Ya, ini lanjut ke sini Pak, ya, apa, silakan. tentang subkultur juga nih. Ya, Eee, Pak, apakah pada tahapan subkultur harus selalu memangkas daunnya? Kami menggunakan krisan subkultur kebanyakan mata tunas, daunnya dibuang. wah ini pertanyaan yang susah nih, yang susah yang ini. Kalau yang teknis mungkin di manajer di sana di lab ya yang lebih paham. Saya undang juga nih Bu Novit tetap sama Oh, Pak Bu Adil. Novit udah join juga, halo Bu. Uh, nah, Bu Nah nih. Novit bisa jawab nggak nih? Nah, Pak Adil nih sebetulnya yang bagian di kami ada untuk riset ya Pak Adil ya mungkin Ibu sudah ketemu tapi Pak Adil tadi ada kegiatan di luar lab katanya. Ya, Hmm, jadi kalau pertanyaannya apa pada tahapan sebetulnya selalu memangkas daunnya. Di kita tidak ya, tidak selalu dipangkas, enggak tuh, enggak dipangkas daunnya gitu. Gitu. Tapi kalau kebanyakan ya jangan terlalu banyak daunnya, tapi tetap perlu ada daun karena kan dia harus fotosintesa ya gitu. Jadi perlu fotosintesa dan daunnya jangan dihabisin saat subkultur. Gitu. iya. Saya juga subkultur pisang yang Bapak, daunnya nggak pernah saya buang sih. Saya Iya, buang akar-akarnya doang biasanya ya, kalau pas betul. subkultur. Iya, baik. Saya lanjut ya Pak ke pertanyaan Ya, berikutnya. lanjut. Apakah Dava pernah melakukan kultur jaringan untuk tanaman yang langka atau hanya tanaman komersil seperti sayur dan buah? Jikalau ada, contohnya apa saja? Terima kasih. Ya, sering kami memperbanyak juga tanaman langka ya, ya karena senang aja atau juga kalau yang ada pesanan sih belum ya. Jadi contohnya ada kayu namanya kayu Polonia. Jadi Bandara Polonia itu di Medan dulu yang bandara yang lama ya. Itu rupanya nama tanaman, nama pohon. Pohon Hmm, Polonia itu kayunya ringan tapi kuat itu sangatlah udah langka di Indonesia ya terus ada orang yang nitip ke saya nitip ke kami Pak ini tanaman langka coba diperbanyak kita perbanyak kayunya ringan itu juga yang sering dibuat jadi bahan untuk pesawat layang pesawat pesawat yang dipakai terbang layang gitu itu kan kayu dari kayu itu kayunya ringan nah, dari kayu Polonia itu ya terus kita tanam tanamannya masih ada kita tempat perbanyak berhasil tapi ya nggak ada yang beli juga gitu. spesifik Gitu banget jadi ya Pak ya? iya jadi itu terus juga dulu ya ada apa ada tanaman-tanaman obat ya juga kita perbanyak gitu ya tapi juga ya based on order sih kalau kami kan karena perusahaan ya jadi juga harus bisa survive yang nggak bisa banyak-banyak melakukan yang gitu-gitunya gitu. Tapi kalau kita senang dan kelihatan ada manfaatnya ya kita lakukan juga. Ya, jadi Iya, kalau teman-teman nanti ada tanaman langka kira-kira memang punya manfaat, sayang gitu ya kalau sampai di Indonesia habis ya kita bisa lah itu kita lakukan. iya Pak, kalau tanaman berkayu gitu biasanya pakai eksplannya dari bagian mana Pak? Jadi kalau kayak ini Jati, jati jati. itu mata tunas, Hmm. mata tunasnya. Kalau Polonia juga mata tunas. Iya sama sama tunas Kadang itu. trial error ya Pak, itu ya Pak ya. Oh, iya tentu Thailand Kemarin apalagi saya nyobain andaliman Pak, setengah mati itu. iya kalau belum ada penelitian belum apa kan juga itu jadi Iya, yang eksotik-eksotik. ya betul. Tadi saya sampaikan inisiasi itulah tahap yang paling sulit, yang paling ini Iya. paling Jadi mahasiswa jangan berkecil hati ya kalau misalnya kita kemarin baru praktikum inisiasi Pak, beberapa dari mahasiswa ya. Mereka hmm, inisiasi dari luar, jangan berkecil hati kalau memang hasilnya banyak yang kontaminasi ya Pak. iya Berarti itu biasa. itu Lab tadi Bapak lab bilang berapa? 50%. 50% itu sudah bagus. Jadi lab yang sudah ini sudah komersil pun udah biasa juga. Kalau untuk tanaman yang baru kan kita belum tahu ya. Gitu Iya, baru nanti berikutnya oh ini tuh yang bagus. Kan kita catat semuanya. Nah, oh kombinasi dari bahan sterilisasinya mana yang paling pas ya itu yang iya. digunakan gitu. Ya, Kecuali kalau subkultur kontaminasi berarti itu tekniknya ya belum belum terlalu ya mahir ya Pak berarti. bisa belum terlalu Iya, mahir atau ruangannya juga memang ruangannya. Iya, iya, nah, iya. belum.
bersih Iya. ya. Mungkin bosen nih dari tadi saya bacain pertanyaan terus ya. Mhm. Buat, rekan-rekan mahasiswa, ibu bapak sekalian yang ingin langsung bertanya, silakan boleh raise hand ini. Langsung angkat tangan aja ngobrol langsung sama Pak Nur. Mhm. Silakan. Nih ada yang raise hand nggak? Sambil nunggu, biasanya suka malu-malu Pak kalau ini apa, kuliah online. Iya, sambil menunggu yang raise hand, Ya, lanjut lagi ya Pak ya. ya. Tanaman yang pernah Bapak kembangkan apa ya? Dan kesulitan dalam pengerjaannya di mana? Terima kasih. Mungkin Bapak bisa sharing tanaman yang paling bandel deh, yang Bapak pernah, tangani yang setengah mati gitu loh, Pak. Oh, yang susah sekali berhasilnya ya? Iya. Jadi kayak apa ya? Dulu tuh zamannya mahkota dewa. Nah, mahkota Oh, dewa iya ya iya. untuk obat tanaman obat itu. Nah, itu kan dicari orang ya harganya mahal. Kemudian ya kita coba ada orang yang memang ini dia punya pohonnya ini Pak mahkota dewa yang paling bagus katanya. Saya punya buahnya, punya tanamannya. Dia pingin nanam tapi yang itu bukan mahkota dewa yang lain gitu. Kita coba. Nah, itu setahun belum berhasil, 2 tahun belum berhasil gitu. Ya akhirnya berhasil juga tapi nggak bisa terlalu banyak kita hasilkan itu juga. Nah, seperti itu. Jadi tingkat kesulitannya yang paling sulit ya di tahap awal itu, di inisiasinya. Ya biasanya kalau sudah survive, kemudian tahap berikutnya ya tantangan juga untuk bisa memperbanyak dan bisa mempertahankannya dia dari kontaminasi. Ya. Nah, nanti juga tergantung dari tanamannya. Ada tanaman yang memang responsif, cepat untuk proses perbanyakannya, tapi juga ada yang lambat itu. Ya, pisang aja sama-sama pisang tapi jenisnya beda-beda. Ada yang lebih mudah diperbanyak, ada yang tidak. Iya, Gitu. saya Ya. nyariin pisang Mas juga kemarin nggak dapet nih. Agak Hmm. susah ya, Pak, ya pisang Mas ya? Banyakan Cavendish. Iya, pisang emas memang memang apa di itu kan katanya itu hasil di, di apa ya dirilis dipublish oleh Pemda di Lumajang Jawa Timur gitu jadi dibatasi nggak boleh kemana-mana tapi di Oh, kami alah. ada sih kami ada Iya. dapat dari mereka dari dinas pertanian di Lumajang. Iya, saya sempat beli juga Pak pisang Mas, tapi nggak dapat banyak dulu. Ya, Genomnya yang diploid berarti apa ya pisang Mas? ya, Iya, oke. Gimana nih ada yang mau tanya langsung boleh? Mungkin sambil menunggu lagi, ada yang bertanya soal kentang Pak. ya. Itu, kentang itu lembut sekali kan si tanamannya ya. Itu Hmm. aklimatisasinya bagaimana Pak supaya berhasil? Oh, ya. Ya kalau kentang kan aklimatisasi dilakukan di para penangkar benih ya, di dataran tinggi, di Pangalengan, di Garut, di apa. Saya juga senang ngeliatinnya itu luar biasa. Kalau yang udah terampil sih, ya kita ngelihatnya apa lebih dari ngurus bayi itu kan Ah, halus sekali. Tapi kalau yang sudah biasa 100% survive itu, 100% survive. Bahkan sebagian dari mereka juga disetek. Jadi untuk menambah lagi jumlah, disetek lagi, ditanam lagi, nanti dipotong stek lagi, tanam lagi gitu. Ya itu hmm, dibolehkan memang di dalam peraturannya oleh Kementerian Pertanian boleh sampai tiga kali 3 generasi. 1, 2, 3, habis itu nggak boleh lagi di stek. ada yang bandel gimana Pak? Sampai 4 kali gitu? Ya makanya Masih ada bagus apa jadi jelek kalau udah 4 eh, kali gitu? dikhawatirkan dia jelek ya karena itu kan dia nanti bibitnya harus disertifikasi. Nah Oh, kalau yang nggak itu lolos ya? ya nggak bisa disertifikasi. Nah, dari mana kita tahu si BPSB dari angka-angka. Jadi kalau jumlahnya jadi yang tidak rasional ya nggak bisa. Jadi kan ada Hmm, dari kita berapa paling banyak kalau diperbanyak jadinya berapa. iya iya. Berarti Bapak ngirimnya pakai botol ini apa yang seperti yang di belakang Bapak itu ya? Ya, ya pakai botol. Hmm, Jadi botolnya nanti kembali, botolnya kembali. iya, Atau nanti saya dia juga order iya, order berikutnya bawa botol saya yang kosong, ambil yang baru. iya.
Saya juga gitu Pak, kemarin pas beli pisang, nyangkut di saya botolnya lama, maaf ya Pak. Oh, iya. Tapi dibalikin Mbak, Mbak Oh, Novit dibalikin. biasanya. Mbak, maaf ya Mbak. Baik. Oh ini ada yang mau bertanya langsung nih. Silakan. Silakan Tiwi. Silakan buka mic-nya ya. Buka video juga mungkin nih. Terserah sih, buka mic sih. Supaya bisa nanya langsung. Silakan Tiwi. Halo Mak, makasih Kak Listia. Saya Sama. mau bertanya. Tadi kan yang subkultur tanaman yang belum pernah diteliti itu maksimalnya 8 kali. Kalau misalkan belum pernah ada diteliti. Nah, Ya. misalkan batasnya itu, misalkan ya Pak, waktu 6 kali itu udah nggak bisa. Tapi kita nggak tahu tuh perubahannya dia maksimal kulturnya itu di berapa dan bentukannya tuh mengapa gimana perubahannya itu kita tahunya dari mana sih Pak gitu loh. Kan masih kecil. Ya, betul. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Tiwi. Langsung nih, Langsung tulis Pak. ya. Ya, Ya, langsung baik. Pak. Terima kasih. Pertanyaannya susah benar pertanyaannya. Pada Tapi gini, penasaran dengan jumlah jadi subkultur, Pak, saya gini, juga ya, penasaran. kita nggak kelihatan mau jadi 20 kali pun penampilan di botolnya sih jarang sekali yang udah bisa kelihatan dari situ ya. Nanti kan ininya nanti kalau dia sudah besar. Nah, problemnya di industri benih itu memang begitu ya. Jadi kita ini memproduksi sesuatu, kita jual, yang dijual kan harapan sebenarnya. Dijual harapan, dan itu penting sekali menanamkan apa ya, kepercayaan orang gitu. Jadi yang kenapa kita batasi, kenapa kita ambil yang safe-nya gitu ya. Kalau nggak boleh lebih dari 8, kenapa ya nambah 2 jadi 10 gitu. Nah, daripada nanti masalah ketika orang beli ini bibit jati Bu, tapi baru ketahuan kan 5 tahun kemudian gitu ya, beli bibit pisang baru ketahuan 1 tahun kemudian ternyata pisangnya tidak sesuai dengan yang dia harapkan gitu. Jadi untuk menjaga itu ya, dan itu baru ketahuannya nanti Mbak sesudah jadi pohon, atau diteliti, kalau penelitian kan diambil gennya ada perubahan tidak ya gitu. Nah, DNA-nya gitu. Nah, tapi kalau di botol jarang sekali yang kelihatan ya, jarang sekali yang kelihatan. Makanya kita berpedomannya kepada hasil-hasil penelitian, jurnal dan sebagainya ya. Sudah dilakukan penelitiannya oleh orang lain. Gitu, Mbak Tiwi. Iya. Gimana Tiwi, sudah menjawab? Sudah. Terima kasih Pak. Kalau pisang Cavendish Bapak tuh yang kemarin saya beli kan ada yang diaklimatisasi Pak, saya bagi-bagi sama teknisi di ITB tuh Pak. Terus testimoninya pada bilang, wah ini bagus banget pisangnya. Cavendish-nya Bapak tuh. Ya, ya, Iya. ya. Pada puas. Ya, jadi kalau bibit kultur jaringan itu kelebihannya memang kan kayak bayi tabung, bukan bayi tabung ya, bayi yang dipelihara dalam inkubator gitu ya, yang semua makanannya dicukupin gitu. Jadi memang nanti pertumbuhannya agak agak bongsor gitu. Iya, Pak. Agak bongsor, terus penampilannya akan lebih keker gitu. Gitu. Ya, dan sedikit lebih cepat juga lah panennya. Iya, Pak. Jadi banyak ya keuntungan dari kultur jaringan nih yang mau bikin startup nih. Ya. Iya. Mungkin ini saya lanjut lagi ya, Pak, pertanyaannya. Yang ini dulu deh, yang sederhana dulu deh. Itu autoklave pakai listrik atau pakai gas? Terus satu lagi Pak, biar sekalian, Mericlone itu apa Pak? Ya, jadi yang sekarang autoklaf yang kita pakai gas. Yang listrik juga kita punya, ya, tapi biaya listrik di kita ternyata mahal ya. Jadi dibanding-banding lebih murah yang pakai gas. Jadi kami pakai gas ininya, bahan bakarnya. Yang listrik kami punya tapi nggak dipakai jadinya, karena beban listriknya mahal dan wattnya juga besar. Kemudian Mericlone itu kependekan dari meristem cloning. Jadi kalau perbanyakan anggrek ini istilah ini biasa digunakan kalau kita mau melakukan kultur jaringan anggrek. Jadi anggrek itu kalau yang umum dilakukan kan di pinggir-pinggir jalan, di daerah-daerah banyak tukang jualan anggrek gitu ya, juga jual kultur jaringan anggrek dalam botol. Tapi umumnya itu seedling itu sebenarnya bunga anggrek itu kan nanti ada bijinya itu ditabur di media agar ya, nanti dari tanam. Jadi dari biji sebetulnya. Nah, kalau yang Mericlone ini vegetatif, jadi bukan dari biji.
dari jaringan tanaman. Jadi yang kultur jaringan yang benar ya Meriklon kalau di anggrek. Jadi ini untuk membedakan karena di anggrek umumnya dilakukan seedling ya. Untuk yang benar-benar dari jaringan tanamannya disebut Meriklon, dari meristem, jaringan meristem. Oh, Mary-nya tuh meristem. Nah, Mary-nya tuh meristem. Oke, Pak. Klonnya cloning. Iya. Baik. Mungkin bisa menjawab ya. Selanjutnya nih ada yang lagi menanam buah ya, kayaknya tanaman buah nih. Tapi buahnya kecil. Dikasih NPK tetap aja kecil. Solusinya apa, Pak? Jangan-jangan dari sononya memang kecil lagi. Jadi dia artinya apa? Artinya ada sesuatu yang tercukupi ya, bukan hanya NPK. Jadi mestinya juga bahan organik. Ya, jadi tanah itu sebenarnya kan tanah itu pabrik dari unsur hara. Ya, jadi kalau di hutan atau di zaman dulu belum ada pupuk, kan semua tanaman tumbuh begitu aja tanpa dipupuk. Karena apa? Karena di tanahnya kaya dengan bahan organik, yang bahan organik itu memproduksi unsur hara, dan unsur hara yang diproduksi bahan organik lengkap, bukan hanya N, P, dan K. Kan juga banyak unsur-unsur mikro di situ yang dibutuhkan. Itu. Nah, jadi saran saya dikasih bahan organik. Bahan organiknya bisa beli kompos ya, bisa beli kotoran hewan atau apa. Tapi kotoran hewan jangan yang masih basah ya, harus yang sudah matang istilahnya. Jadi yang sudah jadi kompos dikasih situ supaya tanahnya nanti lebih baik, dia bisa menghasilkan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Gitu. Atau dikasih juga pupuk mikro. Nah, mikronutrien Pak maksudnya? Ya, mikronutrien. Atau pupuk dari Nusagri kali Pak? Sekalian jualan. Ya, tapi kan susah itu, kekurangannya unsur hara apa. Nah, gitu. Jadi emang susah. Jadi supaya ini sih kasih aja bahan organik, kasih aja, beli aja di ini kan ada pupuk khusus untuk buah tuh, Gandasil. Nah, jadi jemput merek deh saya, Gandasil B untuk buah. Nah itu juga bisa memacu ini buah jadi bagus. Itu, baik Pak. Ya semoga ini yang punya buahnya setelah dikasih saran dari Pak Nur jadi besar-besar, ntar jangan lupa bagi-bagi sama temennya ya. Oke. Lanjut nih, bagaimana cara mengetahui suatu plantlet untuk siap diaklimatisasi? Dan saya berterima kasih tuh Pak, ada yang berterima kasih katanya kuliah tamu hari ini sangat bermanfaat. Jadi yang sudah siap diaklimatisasi yang sudah berakar ya. Itu. Jadi biasanya kan dia di subkultur, kalau untuk perbanyakan akarnya nggak usah ditunggu gitu ya, nggak usah ditunggu, yang penting udah siap di subkultur lagi subkultur. Tapi di periode terakhir ketika mau diaklimatisasi harus ditumbuhkan dulu akarnya. Beberapa tanaman perlu juga diganti medianya yang di dalamnya sudah mengandung perangsang untuk akar supaya tumbuh akarnya bisa lebih banyak, lebih cepat. Baru bisa diaklimatisasi. Kalau akarnya masih sedikit atau apalagi nggak ada ya nggak bisa. Nanti dari mana dia bisa hidup di media aklimatisasi. Ya, ciri yang paling gampang itu akar sudah harus berakar. Iya, nanti kalian juga untuk mahasiswa di Atmajaya, kalian akan coba untuk melakukan aklimatisasi terus dibawa pulang ya, nanti dilihat bertahan nggak nih gitu. Benar Bu, kalau yang mati, lab at home, Pak. Kalau yang mati nggak lulus Bu. Jangan makasih ya. Aduh, baik. Kita lanjut lagi ya Pak. Ini nih, mungkin ada dua yang agak berhubungan nih. Bagaimana cara memulai awal kultur jaringan dengan modal yang terbatas? Dan bagaimana tipsnya supaya usaha kultur bisa bertahan lama? Bapak udah berapa tahun ya tadi ya? 20 tahun. Waduh. Ya, ini mungkin langsung dari sumbernya nih. Bagaimana memulai awal? Memulai awal ya harus satu yang ada pasarnya tadi ya, yang harus ada pasarnya. Yang paling gampang banyak pasarnya sekarang tanaman hias, apalagi anggrek itu umum. Meskipun bersaing-saingan, tetapi tetap permintaannya banyak. Ya, kultur jaringan anggrek itu yang paling cepat. Kalau yang kayak pisang, kayak kentang itu kan pasarnya sangat spesifik ya. Nanti itu selanjutnya.
Terus biasanya kalau anggrek juga relatif lebih mudah, banyak orang juga produksi di rumahan, ya dalam skala kecil di rumah, punya satu laminar ya, kemudian di sebelahnya langsung ada rak, ditaruh begitu saja juga masih oke, tidak terlalu sensitif terhadap kontaminasi gitu ya. Itu bisa untuk memulai. Jadi kemudian supaya bertahan lama ya harus dipelihara pembelinya, ya harus Pembelinya malah juga dia harus dipelihara ya Pak. Benar ya, juga konsumennya. supaya dia mau repeat order ya, punya langganan tetap ya, umpamanya kerjasama dengan toko-toko anggrek atau penjual-penjual tanaman anggrek, dia kan perlu disuplai bibitnya. Tidak semua kebun anggrek ya, kami pernah ada kontrak juga itu dengan grower anggrek. Grower anggrek itu dia nanam anggrek ya di parung situ, masuk ke dalam, luasnya 2 hektar anggreknya itu. Nah, dia nggak mau berurusan dengan melakukan pembibitan sendiri, nah, gitu. Dia urusannya membesarkan anggrek sampai bunga baru dia jual. Nah, jadi dia bikin kontak sama kita, setiap bulan kita harus ngirim berapa anggreknya. Nah, seperti yang sekarang juga kami itu 10.000 sebulan anggrek, karena dia maunya konsentrasi di pembesarannya aja. Bagi-bagi tugas, kami yang memproduksi bibitnya. Nah, kalau dapat ketemu yang gitu kan udah bergulir terus tuh. Untuk tahap awal nggak usah yang besar, jadi umpamanya penganggrek yang jumlahnya tidak luas gitu ya, tapi butuh, nah, gitu supaya terjamin nanti pasarnya gitu. Iya, baik. Berarti ini apa, orang-orang yang bergerak di bidang kuljar, tanaman aja dirawat, apalagi kamu gitu ya Pak ya? Iya, jangan Iya, baik. khawatir. Ya, untuk Dava sendiri nih Pak, media yang digunakan seperti apa? Apakah ada komposisi tersendiri untuk medianya? Ya, nah justru di situ memang rahasianya perusahaan khusus jaringan itu. Ya, meskipun ada media-media yang umum ya, media AMS apa, tapi kan nanti kemudian ada suplemen apa yang diberikan ya, dan itu berdasar juga pengalaman, trial and error, penelitian, kemudian juga ngumpulin informasi ya dari penelitian-penelitian orang, dari jurnal-jurnal, kemudian oh coba nih kita lakukan begini begitu dan sebagainya. Dan setiap tanaman itu lain-lain ininya komposisinya. Kita punya lebih dari 30 macam media yang beda-beda. Rahasia dagang ya Pak ya? Rahasia. Ada kode-kodenya. Iya, di situ. Itu yang bisa membuat sebuah lab untuk jaringan bisa tetap survive atau tidak. Dan ada di situ kuncinya kan. Di media ya, seninya itu. Di situ ya Pak. Seninya di situ. Ya baik, silakan nih mumpung lagi apa belajar di lab kuljar untuk media juga itu ya, berarti bisa beda tanaman komposisinya tertentu nih. Oke, mungkin ini nanti ada beberapa pertanyaan yang sejenis. Terus untuk tanaman karnivora bisa diperbanyak dengan kuljar, apakah contohnya apa? Saya pernah lihat Nepenthes Pak dari itu, dari ya. Hutan Raya Bogor ya? Iya, kita pernah sih nyoba sih Nepenthes itu ya. Tapi juga ya sebenarnya kalau kita kan karena perusahaan ya hidup dari pembeli ya, kalau ada yang pesan ya kita berani produksi gitu. Pernah sih kami juga nyoba Nepenthes tapi udah lama sekali itu. Ya, udah lama sekali. Ininya kan terbatas itu ya, apanya growernya, orang yang membeli itu gitu. Jadi hobiis ya Pak ya biasanya. Ya hobiis gitu. Jadi juga nggak kita perbanyak lagi. Iya. Pernah, tapi bisa itu dilakukan dan prinsipnya mirip-mirip dengan anggrek itu. Oke ya. Pak. Iya. Kalau itu Venus flycatcher ada nggak Pak? Pernah lihat nggak? Saya belum pernah lihat sih. Oh belum. Jaringan. Iya belum pernah. Baru Nepenthes saya. Pak Yogi tuh dulu pernah bawa tuh Pak Yogi Nepenthes. Ini apa salah satu dosen di tempat kami tuh bisa tanya-tanya juga sih. Ya. Oke, lanjut lagi tentang kentang Pak. Apakah ada kentang merah? Oh ada ya yang namanya Raset Burbank kalau nggak salah. Kita pernah perbanyak itu juga karena ada pesanan ya, ada warnanya merah kentang itu ya. Jadi kalau ada yang pesanan lagi ya kita perbanyak lagi ya itu. Dan yang di Indonesia pun ada sekarang hasil penelitian invensinya, penemuannya peneliti di Balitsa juga ada kentang yang warna merah. Kami juga pernah perbanyak tentang hitam batang.
Hah, hitam, Pak? Hitam batang. Jadi batangnya yang warna hitam. Oh, kirain kentangnya hitam. Nah, batangnya warna hitam itu hanya ada di Sumatera Barat, ya di Sumatera Barat. Jadi saya kebetulan sedang berkunjung ke sana, ketemu kepala dinas pertanian, dia cerita, Pak di sini itu sebenarnya dulu ada di kentang yang bagus katanya, namanya kentang hitam batang. Tapi nggak tahu sekarang ya masih ada nggak gitu. Kalau ada itu pasti petani suka. Nah, Rasanya sama, Pak? jadi dia lebih untuk ini Bu, untuk keripik kentang garing gitu. Nah, Crunchy. ya kan. Nah, jadi terus ya belum saya pulang, saya bilang bisa nggak saya dapat ininya, umbinya. Berapa biji aja adanya. Dicari itu seharian dari pagi sampai sore. Ya di petani udah nggak ada, dapat di dapur salah seorang pegawai di dinas pertanian. Itu juga sisa, cuma ada 2 biji, kami bawa ke Bogor dan kita perbanyak gitu ya. Kemudian tahun berikutnya kita bikin dalam jumlah banyak, dibeli sama dinas pertanian Sumatera Barat, dibagi-bagi ke petani gitu. Iya. Jadi ada lagi itu kentang hitam batang di sana. Nggak tahu Iya, nama baik. ilmiahnya apa, tapi di sana dikenalnya kentang hitam batang. Iya, makasih Pak sharingnya. Ternyata ada yang merah, ada yang batangnya juga hitamnya, bukan kentangnya Ya, ya. ya. Ini Pak, mungkin ada yang mirip-mirip karakteristik apa dari tanaman yang mungkin ini yang worth it ya Pak ya untuk dilakukan perbanyakan dengan kultur jaringan. Dan ini tadi mungkin sudah terjawab ya, kalau ditumbuhkan langsung dari bibit dengan kultur jaringan mana yang lebih cepat tadi sudah sempat terjawab, dari Pak Nur, relatif lebih cepat yang kultur jaringan. Yang ini Pak, berarti nih iya, yang worth it untuk dikultur jaringankan itu tanamannya karakteristiknya seperti apa, Pak? Satu ya kalau diperbanyak secara konvensional dia lebih susah, tidak mudah. Ya. Atau bukan susah, maksud saya kultur jaringan itu bisa bersaing karena kultur jaringan kan lebih mahal biayanya daripada yang konvensional ya. Contohnya singkong ya. Singkong kan dengan sangat mudah kita bisa menanamnya ya. Dari stek aja jadi. Jadi kalau kita kultur jaringan singkong ya kayaknya sih konyol gitu ya karena bibitnya akan sangat lebih mahal gitu. Tetapi kadang-kadang juga kita bisa kultur jaringan diperlukan untuk istilahnya umum itu dicuci bibit tanaman itu. Pemuliaan maksudnya? Nah, dimurnikan, bukan dimuliakan, dimurnikan. Contohnya gini, contohnya ya kentang itu lah. Kentang itu di petani sebenarnya kan kalau di daerah-daerah yang pelosok hasil panennya sebagian dibibitkan lagi, nanti panen lagi, bibitkan lagi, terus bertahun-tahun, berpuluh tahun seperti itu. Nah, itu kan sudah terakumulasi di dalamnya, ada virus, ada penyakit dan sebagainya. Ya, nah itu bisa dimurnikan lagi, dibuat jadi bebas virus, bebas jamur, bebas bakteri dengan dikultur jaringankan. Gitu. Jadi sekarang juga terjadi pada tanaman stroberi. Ya dulu kan banyak tuh di Lembang, di Puncak, di Ciwidey, petik stroberi petik sendiri. Sekarang habis itu. Kenapa? Oh, udah jarang ada Pak, saya udah lama nggak ke Jarang Bandung sekarang. nih. Karena apa? Karena bibitnya sudah Kena virus begitu, ya banyak ya? turun temurun. Ya, jadi produktivitasnya turun, gampang kena penyakit dan seterusnya. Nah, itu yang harus kita lakukan adalah dicuci dulu. Kami sekarang lagi melakukannya tuh. Jadi ngambil dari petani-petani, kita itu dikultur jaringankan, nanti dia akan lebih bersih, murni lagi bibitnya. Ya, caranya itu juga ya selain tadi ya. Jadi meskipun stroberi kan gampang dengan stolonnya aja diambil ditanam gitu kan. Gampang, tapi sampai berapa turunan harus dimurnikan lagi di lab kultur jaringan. Gitu. Pantes pas saya kuliah yang pertemuan keberapa gitu Pak, yang buat menghindari virus itu stroberi juga tuh contoh tanamannya Pak. Jadi dari kultur meristem biar dia bebas virus tuh. Nggak tahu nih teman-teman mahasiswa masih inget nggak? Iya, betul. Iya. Ini mungkin saya udah masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir deh ya Pak ya. Iya. Ini nih jeruk botak Pak gimana? Apa nih? Jeruk. Jeruk Medan dan jeruk nipis. Iya. Tapi saat ini daun Mirip. pada yang guguran dan hampir Mirip sama yang tadi apa tadi tanamannya nih? Yang tadi itu buahnya kecil. Iya, ini masih mending yang buahnya kecil.
Jeruk Medan memberikan pupuk dan misalnya ini daun pada pohon jeruk berguguran dan hampir botak. Apakah harus diberikan pupuk lainnya atau Ganti tanaman kan? Satu ya informasinya harus lengkap, itu ditanam di mana, apakah di daerah situ memang bagus jeruk seperti itu ditanam ya. Jadi tanaman itu kan ada habitatnya ya, ada habitatnya. Salak pondoh ya di Jogja, pondoh itu manis bagus, tapi saya pernah bawa bibitnya tanam di Bogor, ternyata tumbuh buahnya tapi nggak manis seperti salak pondoh gitu. Jadi juga ada pengaruh lokasi ya. Ubi Cilembu umpamanya, ubi madu itu ubi Cilembunya bagus ya. Di Sukabumi juga bagus katanya. Tapi orang nanam di Jakarta. Nah ya enggak ada yang nanam di mana di mana gitu ya. Itu nggak keluar madunya. Jadi ubi tapi nggak keluar madunya, nggak seperti ubi Cilembu yang asli. Nah, juga ada faktor-faktor itu ya. Karena itulah dulu pada zaman akhir-akhir penjajahan Belanda, Indonesia ini kan dibagi dalam daerah-daerah iklim ya. Ada mungkin pernah belajar iklim Oldenman namanya. Jadi itu peninggalan Belanda yang sangat berharga buat kita. Jadi kenapa tanaman sawit dikembangkannya di Sumatera gitu ya. Teh di tanamannya di dataran di daerah-daerah tertentu ada teh, ada karet, ada jati, ada macam-macam, itu sesuai dengan memang ini lokalnya gitu. Jadi jangan coba-coba nanam jati di daerah sawit umpamanya, nggak akan bagus. Nggak akan bagus. Nggak akan bagus. Jadi banyak faktor ya di dalam pertanian itu, selain tanahnya, ya selain benihnya, jaga tanahnya, kemudian iklimnya. Nah, dan masing-masing lagi tanah ada lagi unsur-unsurnya kan, ada strukturnya, ada teksturnya, ada kesuburannya, iklimnya, ada curah hujan, ada kecepatan angin, ada cahaya matahari dan sebagainya. Kompleks ya Pak ya. Nah gitu. Ya. Saya jadi ingat Pak, teman saya mahasiswa di ITB juga, dia penelitiannya mengkorelasikan ini Pak, komposisi mikroba di ubi Cilembu yang beda-beda Pak. Jadi justru dari ininya bakterinya Pak. Bisa ngaruh juga, ternyata dia udah lulus sih kemarin, udah presentasi juga. Itu hal yang sederhana tapi menarik. Dia lulus cepet banget Pak, lagi ngambil S3. Kemarin tuh ngambil topiknya yang sederhana ya, mungkin itu juga salah satu faktor gitu ya untuk faktor. Jadi bakteri itu kan lebih banyak di daerah mana gitu, di daerah mana kurang beda-beda Pak. Betul. Ini Pak, ada yang udah beberapa nih tanya, Pak bisa praktik lapang nggak di tempat Bapak tuh? Oh, bisa silakan ya, Bisa Pak. Ngirim surat dulu, tapi di tengah pandemi ini sih agak susah ya, masih sekarang susah. sih ya, kita kemarin juga ada dari Brawijaya mau ini, kita runding-runding akhirnya belum bisa dipenuhi. Ya belum bisa dipenuhi karena kan juga di Bogor sendiri kan zona merah ya, Bogor sendiri zona merah. Iya. Nanti mungkin bukan masalahnya di si pendatangnya, tapi dari kitanya yang menularkan, bisa begitu lagi. Nanti ini ya nanti sesudah pandemi sih nggak masalah. Ya. Setelah vaksin ya Pak ya. Ya, insyaallah. Semoga. Iya. Nah ini ada satu Pak sebagai pertanyaan penutup. Waduh, ini saya punya waktu 4 menit lagi nih. Tapi tadi mulainya terlambat 10 menit, saya minta extend waktu ya ke rekan-rekan mahasiswa 5 menit deh tambahan waktu ya. Ini ada yang kritis, saat di subkultur emang tanaman itu bisa berfotosintesis, bukankah tanaman kehilangan sifat autotrofnya saat diinisiasi di media yang kaya? Pak, ini kebenaran banget, saya kemarin tuh sempat berdiskusi sama tim pengajar kami Pak di kultur jaringan. Soalnya kita kalau baca di textbook itu kan tanaman kultur jaringan itu jadi fototrof, nggak autotrof lagi gitu ya Pak, heterotrof. Terus kita penasaran ya Pak, cari-cari paper, ada yang menggunakan gula yang karbonnya itu radioaktif. Jadi pas dicek di tanamannya yang ada di komposisi organiknya tuh lebih banyak yang dari medianya Pak dibandingin dari CO2 yang bukan radioaktif. Jadi kayaknya sih kalau lihat dari penelitian itu memang kalau udah dikujar ya tadi Bapak bilang juga ya, manja gitu ya Pak ya tanaman dikujar itu. Jadi dia kebanyakan sekian persen tuh lebih banyak ngambil
karbon dari gula sih, Pak, kalau yang saya pernah Hmm. baca nih. Nanti saya coba sharing juga deh paper-nya ke teman-teman ya. Itu Ya, iya jadi bener sih pertanyaan. Saya juga sampai ya, ya, bertanya-tanya, ya. baru juga berapa Hmm. minggu lalu gitu diskusi soal ini. Hmm. Ya, Menarik tapi sih. ya mungkin aja fungsi fotosintesisnya tidak Menurun full ya? ya, Iya ya betul, Pak. menurun, tetapi tetap dia Cahaya. berfotosintesis. Iya Jadi iya. intinya karena itulah kita berikan cahaya kan gitu. Ya kalau nggak berfotosintesis kan kita nggak kasih cahaya dia. Iya. Gitu. Iya kan? Ya, Nah, mungkin atau dari itu sih Pak, nggak tahu sih, kita sempat juga tuh berdebat tuh saya sebenarnya sama satu tim teaching saya ada nih Rena, cuman dia nggak bisa ikut. Kita berdebat tuh, itu terus ngapain kalau kalau autotrof, fototrof, heterotrof ngapain dikasih cahaya lagi ya, mungkin iya. jatuhnya buat fotosintesis ada sedikit, tapi bisa juga untuk signaling kali ya Pak ya, dari cahaya pengaruh buat Karena yang lain-lain gitu. ada sih Mbak pengaruh karena gini beberapa tanaman ada yang perlu cahaya lebih panjang umpamanya Nah karena iya. gitu. Cahaya biru gitu ya, Pak, ya? Iya, terus itu. Jadi berfotosintesis dia, bukannya berhenti. Berhenti sih tidak. Jadi mungkin aja fungsi fotosintesisnya berkurang, tetapi dia Iya. tetap Iya iya. berfotosintesis. Iya, Gitu. betul betul. Mm. Baik, ini menarik sih pertanyaannya, ilmiah Ya, banget. ya ilmiah banget Kita itu. mesti cari. Boleh nanti lanjut S2, S3 tuh Nah, penelitian. lanjut tuh. Siapa Baik. nggak ada Iya, namanya sih. iya, ini tidak terasa nih, Pak, udah 15.40. Oke. Selanjutnya sih, saya udah siapkan satu slide lagi nih, Pak, dari teman-teman mahasiswa atau ibu bapak sekalian. Saya berikan kesempatan untuk moment of appreciation ke Pak Nur ya, buat kuliah hari ini. Silakan ditulis komentar kalian bagaimana kuliah hari ini. Tadi beberapa juga di pertanyaan sudah ada yang tulis sih, kuliahnya bermanfaat sekali dan lain sebagainya. Ya. Silakan bisa di-input di menti.com 99291113. Nah, sambil nunggu teman-teman dan ibu bapak sekalian yang menulis moment of appreciation, saya boleh minta ketua kelas nih, Indi, untuk memberikan komentar secara langsung. Silakan, Indi. Oke. Dari aku mewakili teman-teman, sangat berterima kasih kepada Bapak untuk sharing ilmunya. Sangat bermanfaat, menginspirasi kami untuk nantinya akan melanjutkan ilmu yang kami dapatkan di FTB, misalnya untuk berwirausaha. Dari aku sendiri, aku sangat interest yang hidroponik itu sih, Pak. Oke. Iya, terima kasih banyak. Semoga Bapak terus sukses, sehat Amin. selalu. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Amin. Thank Ya, you, terima Indi. kasih. Udah drop komentar lisan langsung. Iya. Ya. Ya, mungkin kita sampai juga nih, Pak, di penghujung acara. Ya, baik. Tuh masih komentar jalan terus, Pak. Jalan terus, alhamdulillah. Ya, semuanya positif Keren, tuh sangat kelihatannya. bagus, seru banget. Ini Ya, silakan kalau mau informasi lebih jauh nanti kan kami ada di medsos ya, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di pokoknya ada di web juga ya. Silakan boleh tinggalkan komen di situ atau ada pertanyaan juga boleh. Iya, kadang ada virtual lecture ya Pak ya kemarin tuh. Oh iya, kemarin kami bikin karena banyak Mbak Novit tuh saya lihat ada Mbak Novit tuh. orang mau berkunjung atau jadi kan kami ini juga Bu, kadang banyak anak-anak sekolah SMP, SMA bahkan perguruan tinggi juga yang datang ya, bukan untuk PKL tapi untuk datang aja berkunjung gitu, tur. Nah terus ya selama pandemi kan nggak bisa, jadi makanya kami buat itu aja virtual tour. Nah, jadi bisa ikut melalui Zoom. Alhamdulillah itu pesertanya sampai 1.000 orang. Waduh, mantep Pak. Buat maintain itu juga Pak, mencari konsumen baru Pak dan maintain relation ya Bapak bilang. Iya, iya. Ya baik. Aduh, sayang sekali nih ya ini ini jadi jatuhnya kita kayak talk show ya Pak ya. Jadi kayak talk show, ini talk show gitu. Cuman waktu juga yang harus memisahkan kita. Jadi saya juga mewakili dari Fakultas Teknobiologi mengucapkan terima kasih atas
eh, apa info yang Bapak berikan melalui kuliah tamu pada hari ini, dan saya yakin nih udah dari komen-komennya juga bermanfaat banget buat para mahasiswa. Semoga menjadi inspirasi sama seperti saya yang terinspirasi sama Pak Nur, tapi belum kesampaian nih Pak, punya lab kayak Bapak, bikin bisnis sendiri. Ya wes Pak. Mungkin sampai di sini dulu. Bagi teman-teman mahasiswa yang ada kegiatan lain, silakan. Dan bagi Pak Nur juga barangkali ada kegiatan lain, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mungkin sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Gitu. Untuk rekamannya boleh terbatas atau nanti boleh di ini Pak kuliahnya rekamannya terbatas atau boleh di YouTube gitu? Boleh, silakan, mudah-mudahan bermanfaat, kan nggak ada yang sensitif yang kita saat ini bicarakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Nanti kita coba unggah di ini ya YouTube-nya FTB. Nanti linknya saya share juga ke Bapak. Ya, oke. Terima kasih buat tamu juga yang dari umum yang sudah hadir. Ya. Jangan lupa mengisi ada daftar hadirnya ya. Baik, selamat sore kalau begitu Bapak. Ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah-salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Iya baik. Kalau begitu saya izin ini stop untuk semuanya ya Pak ya. Ya, baik. Ya, sampai jumpa semuanya. Stay healthy nih benar. Ya baik. Selamat sore. Bye semua. Terima kasih Kak. Tuh ada yang mau bilang makasih langsung ya, boleh tuh. Oh ya, makasih semua. Ya, esok saya kasih kesempatan yang mau bilang makasih. Pemudi hebat ya. Iya. Oke, yuk saya izin end sekarang ya. Yuk, bye. Terima kasih.